Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Selain konstitusi wilayah, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia juga memiliki kekuatan penting dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Mengapa? Karena salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat. Negara tidak dapat berdiri tanpa rakyat. Status, hak, dan berbagai kewajiban yang dimiliki penduduk juga mengaruhi bagaimana suatu negara akan berjalan. Hal itu berkaitan dengan bagaimana hak dan kewajiban masyarakat yang seimbang akan menopang laju perkembangan negara dan bangsa. Status warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang, orang yang menjadi warga negara Indonesia atau WNI adalah sebagai berikut. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah ibu WNI. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing. Atau sebaliknya. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua. Asas ius sanguinis, asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tua tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Asas ius soli, asas kedaerahan. Dengan status kewarganegaraan seseorang penduduk, yaitu yang pertama ada aptrite, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Yang kedua, ada bipatrite, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus. Misalnya, seorang keturunan bangsa B yang mengalami asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Dan juga ada penentuan status kewarganegaraan. Yang pertama, menurut tim Kemendikbud 2017 HLM 52, dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazimnya menggunakan dua stelsel sebagai berikut. Yang pertama, stelsel aktif, artinya seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. Yang kedua, ada stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Ada dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk yakni aptride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus kewarganegaraan rangkap. Nah, ada penentuan status kewarganegaraan. Pertama, ada menurut tim Kemendikbud 2017. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah
suatu negara lainnya menggunakan dua stem cell sebagai berikut. Stem cell aktif artinya seorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Ada stem cell pasif, yaitu seorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Terus di sini ada Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Asas secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur. Naturalisasi biasa. Orang dari bangsa asing yang ingin mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi biasanya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, yakin sebagai berikut. Berusia 18 tahun atau sudah kawin pada waktu mengajukan permohonan, sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. Naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Maksudnya, naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara tanpa syarat-syarat seperti pada naturalisasi biasa. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut: memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. 1, 2